Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon, pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, terdapat banyak mujizat yang diadakan Yesus semasa hidupnya. Mujizat penggandaan roti, mujizat penyembuhan, bahkan mujizat membangkitkan Lazarus dari kematian. Sungguh menggetarkan hati kita betapa kuat kuasa Yesus Tuhan kita atas kelemahan dan kejahatan. Tetapi dalam permenungan ini, apakah kita hanya mengimani Yesus sebagai Tuhan penyembuh saja? Tentu tidak. Lebih dari kuasa mujizat yang diselenggarakan Yesus, bahkan hingga hari ini kita mantap dan merasa yakin dan percaya Dialah yang juga akan menyelamatkan kita dari maut, kematian, dan kelak memperkenankan kita berada bersama Dia dalam hidup kekal selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan pertama kepada kita ditampilkan Raja Salomo yang dengan segenap imannya menempatkan dan menyediakan tempat yang layak dan khusus bagi Tuhan yang tersimbolkan dalam dua loh batu. Kedua loh batu itu yang bertuliskan perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Mereka diterima sebagai tabut perjanjian yang maha kudus, di mana Allah hadir di sana. Kemudian Allah memenuhi para imam dan orang-orang Lewi yang mempersiapkan tabut perjanjian, tempat di mana kedua loh batu itu diletakkan. Allah berdiam dalam tabut perjanjian itu, sebab Salomo telah mendirikan rumah kediaman
bagi Allah di Yerusalem untuk menetap selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah penyembuhan orang tuli yang dilakukan oleh Yesus hanya terdapat dalam Injil karangan Santo Markus dari antara ketiga Injil lainnya. Pengarang Markus menceritakan perjalanan Yesus dari Tirus menuju Galilea melalui Sidon. Kalau kita melihat di peta, Yesus tidak melintasi jalur yang seharusnya yang umum digunakan oleh kebanyakan orang. Maka kesimpulannya, perjalanan Yesus dapat digambarkan mengitari pinggiran kota Galilea, baru kemudian menuju ke Galilea. Saudaraku yang terkasih, hal ini hendak menyampaikan kepada kita bahwa pelayanan dan pewartaan yang diselenggarakan Yesus juga serentak mengikut sertakan orang-orang yang jauh, yang berada di pinggiran. Mereka yang jarang mendapat sapaan, rahmat penyembuhan dari Yesus mengalir kepada siapa saja. Saudara-saudariku yang terkasih, kita pasti mengharapkan kehadiran Yesus di setiap usaha dan upaya perjuangan hidup kita. Sebab dengannya kita akan merasa dimampukan dan bergembira berjuang dalam hidup ini. Bahkan sekalipun kita menjauh dari Tuhan, Dia masih tetap menanti dan menunggu kedatangan kita padanya. Namun juga lebih daripada itu, kita punya tugas dan misi untuk menempatkan Yesus di hati kita sebagai tempat yang layak, seperti Raja Salomo memperlakukan tabut perjanjian menjadi tanda kehadiran Allah. Semoga hati kita menjadi bait tempat kehadiran Allah, menjadi tabut perjanjian, sehingga kita sungguh dibuat menjadikan orang yang pantas dan layak menjadi saksi kebenarannya, saksi kehadirannya di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Ya Bapa, kami yakin dan mensyukuri bahwa Engkau selalu hadir dalam hari-hari hidup kami, saat-saat kami menjauh darimu. Ketuklah hati kami dan sapalah kami, supaya kerinduan akan rahmat-Mu terobati di dalam hati kami. Sebab Engkau yang kuat, kuasa menjamin keselamatan hidup kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra,
untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.